Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Prayoga dari Prodi Kesmas dengan NIM 21151000004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang penyediaan air bersih. Yang pertama ada kajian analisis kasus waterborne disease di Teluk Minamata, Jepang dan Teluk Buyat, Indonesia. 1. Studi kasus pencemaran air. 2. Penyebab terjadinya pencemaran. 3. Mekanisme paparan. 4. Dampak dari pencemaran. 5. Perbandingan dengan risiko Sungai Kapuas. Kasus Teluk Minamata di Jepang. Teluk Minamata yang terletak di Prefektur Kumamoto, Jepang, menjadi terkenal karena tragedi kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran merkuri. Pencemaran ini terjadi akibat limbah industri dari perusahaan Chiso yang beroperasi sejak tahun 1900-an. Limbah yang mengandung metil merkuri dibuang ke teluk, mencemari ekosistem laut dan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. Kasus Teluk Buyat di Indonesia. Teluk Buyat yang terletak di Sulawesi Utara, Indonesia menjadi sorotan internasional akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya atau disingkat dengan PT NMR. Kasus ini tidak hanya mencerminkan dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat lokal. Penyebab pencemaran di Teluk Minamata, Jepang. Penyebab terjadinya pencemaran di Teluk Minamata, yang pertama ada pembuangan limbah industri pabrik Chiso. 2. Merkuri yang dibuang ke laut terakumulasi dalam rantai makanan. 3. Kurangnya pengawasan lingkungan. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat. Yang terakhir ada waktu respon yang lambat dari pemerintah. Penyebab pencemaran di Teluk Buyat, Indonesia. Penyebab terjadinya pencemaran di air Teluk Buyat adalah pertama, pembuangan limbah taling PT Newmont Minahasa Raya. 2. Kandungan logam berat. 3. Proses penurunan konsentrasi yang tidak efektif. 4. Konstruksi dan aktivitas tambang. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan teknologi dan sumber daya penelitian. Terakhir ada intervensi politik dan ekonomi. Mekanisme paparan Teluk Minamata. Sumber pencemaran. Pembuangan limbah pabrik Chiso. Data penunjang, penelitian menunjukkan bahwa tingkat merkuri dalam sedimen di Teluk Minamata mencapai lebih dari 100 ppm pada puncaknya. 2. Bioakumulasi dan biomagnifikasi. Akumulasi dalam rantai makanan. Data penunjang, penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi merkuri dalam ikan predator seperti tuna bisa mencapai 1000 rpm, jauh di atas ambang batas aman untuk konsumsi manusia. Paparan manusia. Konsumsi ikan terkontaminasi. Data penunjang, kasus penyakit Minamata dilaporkan pertama kali pada tahun 1956. Dengan gejala seperti kesulitan berjalan, gangguan pendengaran, dan kerusakan saraf pada lebih dari 1.800 orang. Mekanisme paparan Teluk Minamata. Yang keempat ada dampak kesehatan, gejala keracunan. Data penunjang sekitar 900 kasus penyakit Minamata dikonfirmasi oleh pemerintah dengan banyak pasien mengalami cacat permanen. 5. Respon sosial dan ekonomi. Perubahan kebijakan data penunjang pada tahun 1973, pemerintah Jepang menetapkan undang-undang yang lebih ketat terkait pengolahan limbah berbahaya dan kesehatan masyarakat. Mekanisme paparan Teluk Buyat. 1. Sumber pencemar. Pembuangan limbah tailing PT Newmont Minahasa Raya. Data penunjang, penelitian menunjukkan konsentrasi logam berat di sedimen Teluk Buyat melebihi ambang batas yang aman untuk kesehatan lingkungan. 2. Bioakumulasi dan dampak ekosistem. Akumulasi dalam biota laut. Data penunjang, analisis menunjukkan bahwa ikan di Teluk Buyat menunjukkan kadar logam berat yang tinggi,
mendedikasikan risiko bagi konsumen manusia. 3. Paparan manusia. Konsumsi ikan terkontaminasi. Data penunjang dilaporkan adanya penurunan hasil tangkapan ikan dan masyarakat melaporkan gejala kesehatan yang berkaitan dengan paparan logam berat. 4. Dampak kesehatan. Gejala keracunan. Data penunjang. Penelitian menunjukkan peningkatan prevalensi penyakit di kalangan penduduk desa di sekitar Teluk Buyat sejak dimulainya aktivitas penambangan. 5. Respon sosial dan ekonomi. Protes masyarakat. Data penunjang munculnya berbagai organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan keadilan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut. Dampak pencemaran di Teluk Minamata. Dampak kesehatan manusia, keracunan merkuri. Gejala keracunan tersebut: kesulitan berjalan, gangguan pendengaran, dan masalah kognitif. Banyak pasien yang mengalami cacat permanen. Penyakit Minamata. Kasus penyakit ini menyebabkan lebih dari 1.800 orang terdiagnosis dengan gejala neurologis parah dan ribuan lainnya terpengaruh secara tidak langsung. Dampak pencemaran di Teluk Minamata. Dampak kesehatan pada manusia. Penyakit akibat paparan logam berat. Masyarakat mengalami berbagai masalah kesehatan seperti gatal-gatal, sakit kepala, mual, muntah, dan pembengkakan. Banyak juga mengalami gangguan syaraf. Peningkatan kasus penyakit. Terdapat laporan peningkatan kasus penyakit di kalangan penduduk yang tinggal di sekitar area konsesi PT Neumon. Risiko pencemaran di Teluk Minamata dan Teluk Buyat dibandingkan dengan Sungai Kapuas. Risiko pencemaran di Teluk Minamata dan Teluk Buyat menunjukkan dampak kesehatan dan lingkungan yang lebih serius dibandingkan Sungai Kapuas, terutama karena sifat limbah yang berbahaya, merkuri dan logam berat, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun Sungai Kapuas juga mengalami pencemaran jenis dan tingkat risiko, cenderung berbeda dengan dampak kesehatan yang lebih berkaitan dengan penggunaan air yang tercemar. Semua kasus ini menekankan pentingnya regulasi yang ketat dan perlindungan lingkungan untuk masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Data penunjang Sungai Kapuas. Status pencemar Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Jurnal Teknologi Infrastruktur. Jurnal ini membahas kualitas air di Sungai Kapuas, khususnya di Kota Sintang dan Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air di Pontianak tergolong tercemar berat, sedangkan di Sintang tergolong tercemar sedang berat. Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik. Penelitian ini juga merekomendasikan edukasi masyarakat dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal untuk memperbaiki kualitas air. Nah, berikut gambar Sungai Kapuas. Ini merupakan gambar Sungai Kapuas yang sudah mengalami pencemaran. Bisa kita lihat dengan air yang sudah mengalami perubahan warna serta terlihat tidak baik. Baik, sekian, terima kasih. Saya Anjas Prayoga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.